asal saya dari Sampang. Oke Kak, di sini saya akan menanyakan beberapa peribahasa ya Kak. Peribahasa yang pertama yaitu sengakan nangkah mekol lencangah, atau yang makan nangka memikul getahnya. Bagaimana pandangan Kakak terhadap peribahasa tersebut Kak? Kalau menurut saya yaitu segala sesuatu yang kita lakukan itu kita harus kayak kayak kita tuh harus bertanggung jawab dengan risiko yang telah kita perbuat. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Kalau menurut peribahasa dan tradisi Madura, dalam sehari-hari orang Madura itu bisa dibilang orang Madura itu gigih dan berani dalam menghadapi semuanya, dan orang Madura itu juga bertanggung jawab atas hal yang mereka lakukan. Gitu ya Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Kalau karakteristik orang Madura dalam hal tersebut yaitu orang Madura itu gigih dan berani. Karena orang Madura itu siap menerima konsekuensi yang telah dia lakukan. Begitu. Bertanggung jawab banget ya Kak. Oke Kak, peribahasa selanjutnya yaitu apoya buna buncat, atau api seorang ibu ada di ujung. Bagaimana pemahaman Kakak terhadap peribahasa tersebut? Kalau menurut saya peribahasa tersebut itu mengatakan bahwa perkataan seorang ibu itu ialah fakta. Kalau ibu mengatakan hari ini, terus kayak suatu saat itu bakalan terjadi. Gitu ya Kak. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Kalau menurut peribahasa dan tradisi Madura, ibu itu sangat mulia. Karena perkataan ibu harus diikuti seperti yang saya tadi katakan. Perkataan ibu adalah fakta dan nyata. Jadi orang Madura itu kayak meratukan ibu. Ibaratnya kita tuh menghargai seorang ibu karena perkataan ibu adalah ridho Allah kan. Iya benar banget Kak. Ya Allah. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Kalau karakteristik orang Madura dalam peribahasa tersebut yaitu orang Madura itu memiliki kayak kalau seorang ibu itu memiliki peran sendiri dalam keluarga. Seperti itu. Berharga gitu ya Kak. Oke Kak, peribahasa selanjutnya yaitu la ala saekete jaran, atau seperti ditendang jaran atau kuda. Bagaimana menurut Kakak terhadap peribahasa tersebut? Kalau menurut saya dalam hidup ini kan nggak selalu mulus ya Mbak. Iya. Dalam kayak ibaratkan itu jalan. Iya. Jalan itu nggak selalu mulus, apalagi jalan kehidupan kita. Mesti ada kayak lika-likunya. Tapi kalau orang Madura itu kayak siap banget sih. Keren ya Kak, siap buat ini ya. Iya, menghadapi. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Menurut saya kalau dalam kehidupan sehari-hari, peribahasa ini tuh kayak ibaratkan kan tadi yang saya bilang di awal, kalau kehidupan itu nggak selamanya mulus, mesti ada kayak lika-likunya. Tapi kalau orang Madura itu udah siap untuk menjalani konsekuensinya, dan udah siap juga kayak kita tuh mengambil satu keputusan, dan itu udah pasti udah ada kayak resikonya, tapi orang Madura udah siap dengan resiko tersebut. Gitu ya Kak. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Menurut saya karakteristik orang Madura itu tangguh, gigih, dan dia itu kayak nggak kenal apapun konsekuensinya dia hadapi. Yang penting dia udah kayak, saya mengambil keputusan ini, maka konsekuensinya saya akan jalani gitu. Bertanggung jawab gitu ya Kak. Nggak mudah menyerah gitu. Keren. Peribahasa selanjutnya yaitu tada alas tak bada macanah, atau tidak ada alas atau hutan yang tanpa macan. Bagaimana pemahaman Kakak? Peribahasa ini menurut saya ibaratkan
suatu kota ataupun satu desa ya, Iya. ini kan dalam bahasa Madura ya, Iya. satu desa itu tidak akan ada kayak yang berpengaruh gitu. Ibaratkan nggak mungkin ya kayak semua penduduk itu tanpa kayak klebun atau enggak kepala desa sendiri Ketuanya gitu ya. Jadi kayak kehidupan masyarakat kan bisa kayak diatur oleh klebun tersebut. Berpengaruh gitu ya Kak. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Kalau kayak hubungannya dengan kehidupan orang Madura itu yaitu orang yang berpengaruh atau yang memiliki jabatan tinggi itu sangat telah dimuliakan oleh orang Madura sendiri, kayak kiai lah atau enggak ulama. Kita kan juga kayak enggak mungkin lah kayak merendahkan mereka, sedangkan mereka kan orang terpandang, Punya wawasan luas juga. Iya, lebih menghargai lah Mbak. Oh iya. Oke, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura dalam peribahasa tersebut? Kalau karakteristiknya itu apa ya? Orang Madura itu kayak menghormati banget kepada orang itu gitu. Ibaratnya kayak dia memiliki jabatan, kita hormati asalkan dia benar-benar melakukan kayak jabatannya itu tidak dimanipulasi gitu, kayak abal-abalan gitu. benar-benar digunakan untuk masyarakat sendiri, jadi kita hormati ya untuk Kak. Oke Kak, pertanyaan terakhir yaitu apakah Kakak punya peribahasa yang Kakak ketahui? Kalau peribahasa yang saya ketahui itu kayak di Madura sendiri tuh ada peribahasa tak mati setia mati bila. Ibaratnya tuh orang Madura itu bakalan kayak menghargai kita. Dari manapun kalian berasal, orang Madura tuh menghargai, asalkan kalian hormat ke saya bakalan hormat. Tapi jika kalian udah menginjak-injak harga diri saya, maka saya juga akan kayak apa ya, kayak ibaratnya kita akan ibaratnya gimana ya, kayak membela harga diri sendiri walaupun mati. Iya, walaupun mati. Ibaratnya apa yang kamu sikapi ke saya, itu juga yang akan saya sikapi ke kamu gitu. Gitu Kak. Yaudah Kak, terima kasih atas waktunya ya Kak. Semoga hari Kakak menyenangkan. Sama-sama. Halo Kak. Halo. Boleh tahu nama siapa dan dari mana Kakak berasal? Nama saya itu Noviatus Zaro, ini bisa dipanggil Novi. Saya tuh berasal dari Sumeneb. Oh, oke Kak. Di sini saya akan membahas beberapa peribahasa ya Kak, menanyakan gitu Kak. Peribahasa yang pertama yaitu cocok duri jalan raja atau tertusuk duri di jalan raya. Bagaimana menurut Kakak terhadap peribahasa tersebut Kak? Menurut saya ya, peribahasa tersebut itu kayak kita menghadapi kesulitan dalam menjalani hidup. Seperti kayak kita itu langsung ada musibah tiba-tiba, tapi itu kita harus menjalaninya dengan ekstra hati-hati biar kita itu tidak terluka. Ya? Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Hubungan dengan masyarakat Madura itu kan masyarakat Madura sudah dikenal sebagai orang yang sudah gigih, tangguh, karena mereka itu siap untuk menghadapi rintangan yang akan terjadi di masa akan datang atau secara tiba-tiba. Oh gitu ya Kak. Itu juga dengan penuh kehati-hatian. Oh iya. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Menurut saya itu ya keuletan dan keberanian. Mereka itu tidak mudah menyerah meskipun mereka itu sudah berada di situasi sulit maupun terpuruk. Oh gitu ya Kak. Oke Kak, peribahasa selanjutnya yaitu elompak dunia lopak de gusti olonah atau tertibun harta lupa pada Tuhannya. Bagaimana pemahaman Anda terhadap peribahasa tersebut Kak? Kalau menurut saya itu ya kayak nyeritain orang yang nyari uang atau sibuk banget sampai kita itu lupa kepada siapa penciptanya, siapa pada Tuhan gitu. Makanya kita itu harus nyeimbangin urusan duniawi sama ibadah. Oh gitu ya Kak. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Bisa dibilang Madura itu sangat kental banget dengan keagamaannya.
Jadi walaupun mereka itu sibuk dengan suatu pekerjaan maupun apa, tapi mereka itu masih ingat kepada Tuhannya dan akan terus menjalankan agama Ibadahnya gitu Iya. ya Kak. Oh, seperti perintah-perintahnya. oh iya Kak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Yaitu keagamaannya yang kuat. Karena orang Madura itu kan peduli banget sama ajaran agamanya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oh gitu ya Kak. Oke Kak. Oke Kak, peribahasa selanjutnya yaitu tak minta juma atau tidak akan meminta bantuan mengangkat suatu kepala. Bagaimana pemahaman Kakak terhadap peribahasa tersebut Kak? Kalau menurut saya itu ya menggambarkan mandiri dan tidak mau merepotkan orang lain. Jadi kayak kita melakukan sesuatu sendiri, kalau kita masih bisa untuk Mengatasinya gitu ya, Kak? mengatasinya, kita itu tidak perlu bantuan orang lain. Baru kalau kita tidak Kesusahan gitu ya, Kak? baru kita minta. Minta tolong. Oh gitu Seperti ya itu. Kak. Mandiri banget ya Kak. Ya harus dong. Pertanyaan selanjutnya Kak yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Itu kayak dikenal dengan keras dan mandiri karena ya mereka itu punya semangat untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Oh jadi kayak mandiri banget gitu ya Iya. Kak. Keren. Pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Dikenal sebagai mandiri, kuat, dan tidak merepotkan orang lain. Jadi itu kayak kita punya masalah, kita itu harus bisa menyelesaikan dengan sendiri. Baru kita kalau tidak bisa, baru kita meminta bantuan orang lain. Kak. Oke Kak, peribahasa yang terakhir Kak. Lokana daging bisa ejai, lokana ate tada tambana, kejabana, ngarok darah, atau luka daging di kulit bisa dijahit, luka hati tidak ada obatnya, kecuali dengan menelan atau menyeruput darah. Bagaimana pemahaman Kakak terhadap peribahasa tersebut Kak? Menurut saya itu sih kayak cerminan kehidupan. Jadi ya kalau kita itu sakit fisik, kita itu masih bisa diobati. Tetapi kalau kita sudah sakit hati, itu sulit banget untuk diobati. Contohnya seperti kita kecewa terhadap seseorang. Nah, kalau kita itu tidak membalasnya dengan secara setimpal, kita itu masih sakit hati. Kayak kita tuh masih punya dendam kepada seseorang tersebut. Oh kayak susah Iya, gitu ya kayak Kak? menjanggal banget kalau Menjanggal. kita nggak ngebalas Balas. gitu. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Masyarakat Madura ini dikenal dengan orang yang semangat untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada beberapa orang yang bisa memaafkan, tetapi ada beberapa orang juga yang membalasnya dengan secara setimpal. Oh, gitu ya Kak, sadis ya Kak. Iya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut Kak? Karakteristiknya itu bisa dibilang orang Madura ini cinta kedamaian. Kayak kalau punya masalah itu biar cepet-cepet selesai gitu, biar sudah fresh yang namanya pikiran. Oh gitu ya Kak? Iya. Oke. Oke Kak, pertanyaan terakhir yaitu apakah Kak ada peribahasa lain yang Kakak ketahui Kak? Ada sih, yaitu top celot. Maksudnya itu apa Kak? Kayak contohnya langsung ya. Iya boleh. Kayak kita itu aku ya nyuruh adikku itu beli garam ke warung. Nah, dia itu suruh jam sekian harus nyampe sini. Nah, jam sekian itu dia nggak nyampe, kayak masih kelayapan kemana-mana. Ya Allah Kak, gak amanah ya Kak? Ya seperti itu kan namanya juga top celot, erosoro tak beli. Oh gitu. Oke Kak. Oh ya udah Kak, makasih ya Kak atas waktunya. Semoga hari Kakak menyenangkan. Sama-sama. Bye bye. Selamat malam Kak. Boleh tahu nama Kakak siapa dan dari mana Kakak berasal? Malam, perkenalkan nama saya Istila, berasal dari Madura, tepatnya di Sampang. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa peribahasa ya Kak. Peribahasa yang pertama yaitu angoan pote tolang etembang pote mata, atau lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bagaimana pemahaman Kakak terhadap peribahasa tersebut? Pemahaman saya tuh
tentang peribahasa tersebut, yaitu menjaga harga diri di atas segalanya. Jadi kayak apa ya, lebih baik meninggal tapi harga dirinya tuh terjaga daripada hidup tapi nggak punya kehormatan atau harga dirinya tuh diinjak-injak. Seperti itu. Baik. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Hubungannya tuh kayak, kan orang Madura tuh tegas ya, jadi orang Madura tuh beranggapan lebih baik tuh meninggal tapi harga dirinya terjaga daripada hidup tapi hidupnya tuh cuman malu-maluin, seperti itu. Baik, pertanyaan nomor 3 yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Peribahasa tersebut tuh menunjukkan bahwa orang Madura tuh mempunyai karakter yang pemberani dan rela berkorban untuk menjaga harga dirinya, seperti itu. Baik. Lanjut ke peribahasa selanjutnya yaitu tambana todus mate atau obatnya malu adalah mati. Bagaimana pemahaman kakak terhadap peribahasa tersebut? Pemahaman saya tentang peribahasa tersebut tuh, jika orang Madura harga dirinya sudah terinjak-injak, orang Madura tuh gak bakal tinggal diem. Kayak apa ya, kayak kan ngelakuin carok gitu ya kak? ya kan di Madura istilah kayak gitu ya, carok, Terkenal. dikit-dikit carok. Jadi kalau harga dirinya orang Madura tuh sudah kayak apa, dicoreng atau direndahkan, orang Madura tuh bakal melakukan carok itu meskipun apa, meskipun taruhannya tuh nyawa gitu, meskipun nggak rela mau orang Madura tuh mau meninggal, yang penting harga dirinya tuh terjaga, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Peribahasa tersebut menurut saya, peribahasa ini tuh mencerminkan bahwa orang Madura tuh tegas, berani. Nah jadi orang Madura tuh kayak, orang Madura lebih baik tuh meninggal daripada hidup tapi Malu-maluin gitu ya, Kak? malu-maluin. Kayak apa ya, untuk menjaga harga dirinya tuh orang Madura rela berkorban meskipun itu meninggal gitu. Oke, resikonya meninggal ya kak. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Sesuai dengan peribahasa tersebut, peribahasa ini mencerminkan bahwa orang Madura tuh gigih, pemberani, dan menjaga harga dirinya orang Madura sendiri, seperti itu. Peribahasa selanjutnya yaitu lakona lakone, kenengah kenengeh, atau yang menjadi tugasnya kerjakan, yang menjadi tempatnya tempati. Bagaimana pemahaman kakak? Pengalaman saya tentang peribahasa ini yaitu seorang itu harus bertanggung jawab terhadap amanah yang dimiliki ataupun bertanggung jawab terhadap tugas dan perannya masing-masing, seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Sesuai peribahasa tersebut, di Madura tuh orang-orang diajarkan untuk memahami pentingnya kerja keras dan kedisiplinan untuk melakukan apa yang sudah menjadi tugas kita, seperti itu. Baik. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Sesuai dengan peribahasa tersebut, karakteristik orang Madura sendiri tuh mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Nah, jadi orang Madura tuh rela bekerja keras dan menjalankan tugasnya tuh dengan baik. Karena orang Madura sendiri beranggapan bahwa bekerja itu termasuk bagian dari ibadah, seperti itu. Peribahasa yang terakhir yaitu autang pese majar pese, otang nyeba majar nyeba, atau hutang uang dibayar uang, hutang nyawa dibayar nyawa. Bagaimana pemahaman kakak terhadap peribahasa tersebut? Pemahaman saya tentang peribahasa ini yaitu merujuk pada konsep tanggung jawab yang harus diselesaikan sama dengan jenisnya, dan tidak bisa digantikan dengan yang lain. Seperti halnya ada seorang yang melakukan kesalahan dan merugikan finansial, jadi orang tersebut harus menggantinya dengan uang. Begitupun dengan orang yang melakukan kesalahan dan menghilang kesalahan, kayak yang mengancam atau menghilangkan nyawanya seorang. Jadi orang yang melakukan itu harus membayarnya dengan nyawanya sendiri
sebagai konsekuensi pada tindakannya. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Peribahasa tersebut mencerminkan tentang nilai-nilai keadilan yang sangat penting, dan orang Madura sendiri mempunyai konsep bahwa tindakan itu harus dibalas dengan sesuatu yang sepadan. Oke, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Dari peribahasa ini, masyarakat Madura itu mempunyai karakter yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan masyarakat Maduranya sendiri. Oke Kak, pertanyaan terakhir, apakah Kakak punya peribahasa yang Kakak ketahui? Peribahasa yang saya ketahui. Iya. Peribahasa yang pernah saya ketahui itu acer pakorang ngakan patobo. Maksudnya apa tuh Kak? Kayak apa ya? Itu kalau dalam bahasa Madura tuh ya peribahasa tapi semacam solakan gitu. Kayak kalau dalam bahasa Indonesia tuh artinya gini. Jadi kita tuh kalau belajar tuh kurang gitu. Haus akan ilmu ya? Iya, tapi kalau makan itu secukupnya gitu. Secukupnya seperti itu. Baik Kak, makasih atas waktunya ya Kak. Baik, Semoga hari terima Kakak kasih menyenangkan. kembali. Namanya siapa Kak dan dari mana Anda berasal? Perkenalkan, nama saya Putri Stalista Fatimah Zahra. Saya dari Madura, Ujung Piring. Oke, baik. Kita lanjut, kita akan membahas peribahasa. Oke. Yang pertama peribahasa, orang laki mati acarok, orang bini mati arenggi, atau laki-laki mati berperang, atau perempuan mati melahirkan. Bagaimana pemahaman Anda sebagai masyarakat Madura terhadap peribahasa tersebut? Kalau menurut saya, pemahaman tentang peribahasa orang laki mati acarok, orang bini mati arenggi itu kayak sebuah perbedaan antara cowok dan cewek. Soalnya laki-laki itu senantiasa jadi pelindung, sedangkan cewek itu dilindungi. Oh iya, baik. Langsung pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Kalau berkaitan dengan tradisi ya pasti berkaitan. Soalnya kan seperti yang saya bilang tadi, cowok kan senantiasa jadi pelindung. Ya. Karena kodratnya cowok kan menafkahi perempuan kan. Jadi mereka keluar untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan itu kodratnya di rumah diem melahirkan gitu aja. Dan mendidik anak ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Kalau berkaitan sama karakteristik itu pasti ya, karena orang Madura itu sangat menghargai, apalagi peribahasa ini kan mengenai laki-laki dan perempuan, itu kayak sebuah penghargaan, keberanian sama pengorbanan bagi seorang laki-laki dan perempuan itu sendiri kan. Oke, baik. Oke, selanjutnya peribahasanya yaitu toju pak sepa, ngoca pak tepa, atau duduk yang nyaman, berucap yang tepat. Bagaimana pemahaman Anda sebagai masyarakat Madura terhadap peribahasa tersebut? Kalau peribahasa toju Pak sepa, pak sepa, ngoca pak tepa itu lebih ke tutur kata yang baik aja sih Kak. Kan orang Madura itu mudah tersinggung. Jadi kita kalau ngomong tuh harus dijaga aja. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Itu terkait sama itu Kak, apa ya, rasa malunya orang Madura. Orang Madura itu mudah tersinggung Kak. Jadi terkadang orang kalau ngomong itu kan nyakitin ya, kadang kan nyakitin Kak, tapi mereka nggak sadar kan. Nah, gimana caranya itu agar kita itu bisa menjaga, terus bisa biar gak nyakitin aja gitu sih Kak. Oh, jadi kayak berpikir dulu Ya. baru bertindak gitu ya Kak? Ya, Oke, benar. baik. Pertanyaan selanjutnya bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? Kalau menurut saya karakteristiknya itu ya saling menghargai aja. Kan kita juga punya perasaan. Kalau kakaknya kadang ngomongnya gini-gini kan kakak juga gak tahu kan itu nyakitin apa enggaknya. Jadi setidaknya itu saling introspeksi. Kalau aku berucap ini sama dia sakit hati apa enggak. Jadi intinya itu ya kita jaga satu sama lain lah kalau dalam berucap maupun tindakan. Oke, baik Kak, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya Kak. Semoga hari Kak, Kakak menyenangkan. sama-sama. Ya, makasih juga ya Kak. Iya. Sharing-sharing.
Halo, Boleh tahu namanya siapa dan dari mana kakak berasal? saya Mustunah dari Bangkalan. Oke kak, di sini saya akan menanyakan beberapa peribahasa ya kak. Ya, Peribahasa yang pertama yaitu tak tahu todus atau tidak tahu malu. Bagaimana pendapat kakak terhadap peribahasa tersebut kak? tak tahu todus itu seperti orang yang tidak tahu malu dalam melakukan apapun, apalagi dalam hal buruk. Oh gitu ya kak. Ya, Oke kak, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? hubungannya itu masyarakat Madura sangat mementingkan etika dan sopan santun dalam bermasyarakat. Oke, pergaulannya gitu ya kak. Ya, Oke kak. Oke kak, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? karakteristik masyarakat Madura sangat mementingkan rasa malu dan etika dalam bermasyarakat. Gitu ya. Peribahasa selanjutnya yaitu tada ajina atau tidak ada harganya. Bagaimana pemahaman kakak terhadap peribahasa tersebut? Ada Cina itu kayak ngomongin sesuatu hal yang sudah tidak dianggap atau dihargai dalam masyarakat. Kayak nggak dihargain gitu ya kak, udah nggak ada harganya ya. Ya, gak ada harganya. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana hubungan peribahasa tersebut dengan tradisi atau cara hidup masyarakat Madura? Peribahasa ini buat masyarakat Madura yang memiliki pandangan bahwa sesuatu itu tidak dinilai dari materinya saja, tetapi dinilai dari nilai-nilai lainnya. Oh gitu ya. Ya, Nunjukin buat rendah hati gitu ya. Oke kak, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana karakteristik masyarakat Madura tercermin dalam peribahasa tersebut? karakter masyarakat Madura dalam peribahasa tersebut adalah masyarakat Maduranya yang sangat mempunyai solidaritas yang tinggi terhadap sesama Madura. Gitu ya kak. Ya, Baik kak, pertanyaan terakhir yaitu apakah kakak punya peribahasa yang kakak ketahui? peribahasa yang saya ketahui itu seperti beling kojanan. Beling kojanan itu digambarkan seperti orang yang dinasehati, tetapi dia itu tidak pernah mendengarkan. Dia itu mendengarkan dari kuping kanan, terus dikeluarin Keluar. dari kuping kiri. Ya, seperti itu. Oke kak, baik. Terima kasih kak atas waktunya ya. Semoga Ya. hari kakak menyenangkan. Terima kasih.